Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapak Pendeta Supriyanto menyampaikan sepatah doa dan berdoa untuk firman Tuhan. Sehingga maksudnya Shalom, selamat pagi. Ada sukacita luar biasa pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita buka kepala kita dan dalam hadirat Tuhan. Bapak, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau berikan kami tubuh yang sehat, kami bisa hadir di tempat ibadah, dan kami mau merasakan hadirat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Jamah setiap jemaat yang hadir, dan juga Engkau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Bapak, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan-Mu, biar Engkau yang beracara pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
2 minggu itu saya tuh sakit ya, kan sakitnya tuh di bawah perut bawah gitu. Itu saya pikir memang saya kan karena memang ingin punya anak 2, jadi saya pikir apa saya hamil gitu ya, tapi cuma pikir mungkin ini masa sakit hamil gitu. Terus kakak saya coba sih USG, tapi kamu sudah telat belum 8 bulan, tapi saya pikir kayaknya belum telat, tapi saya cek kok belum positif, tapi kakak saya di USG kok saya dulu soalnya sakitnya di situ waktu hamil anak pertama itu nggak ada sakit-sakitnya ya, jadi bener nggak gitu ya saudara. Terus saya pergilah ke dokter ke rumah sakit RSCA dekat rumah saya, di USG kosong saudara kosong, tapi sakit gitu loh. Saya bilang tapi sakit dok, saya buat jalan ya sakit gitu, tapi ini enggak ada kosong gitu, mungkin kecapean kata dokter. Saya kasih obat, cerita sama Bugem, katanya sakitnya titiknya seperti apa, coba periksa lagi ke dokter umum, kayaknya ISK gitu ya, kemungkinan pergi. Jadi hari Minggu itu pulang, itu hari Sabtu saya pergi ke RSCA, hari Minggu pergi lagi ke dokter saya, pergi lagi ke dokter siap dari gereja, soalnya saya di gereja berdiri itu sudah menahan sakit sekali gitu. Terus saya pergi hari Minggu itu ke dokter umum di rumah sakit dekat rumah saya juga, diperiksa tes urin positif, memang apa itu positif, apa itu ISK, memang kena ISK gitu ya sudah. Terus saya kasih obat antibiotik itu, terus sampai 3 hari obat itu sudah habis, tapi kok saya masih sakit gitu, masih pipisnya tuh sering, sampai 1 hari bisa 20, aduh capek kalau balik-balik kamar mandi gitu kan saudara. Pergi lagi ke dokter tersebut, ke rumah sakit tersebut, pergi lagi tuh hari Rabu, hari Kamis sama Rabu saya lupa, obatnya habis soalnya. Pergi lagi, terus dokternya, saya cerita dokternya beda, soalnya kan waktu ke IGD, jadi dokternya ganti beda ya. Terus dibilang saya kasih dosisnya agak tinggi, saya disuntik sebelah sini. Terus ini nanti memang agak lama penyembuhannya karena ini agak parah katanya ISK-nya gitu. Terus sudah saya dikasih obat lebih banyak lagi obatnya. Saya pulang itu hari Kamis, saya anggap hari Kamis ya. Hari Sabtu saya tuh selesai masak, biasanya saya kalau lagi masak goreng mie itu sambil duduk, kok perut saya itu begah gitu ya, kok sesak nafas, ngos-ngosan nggak biasanya. Terus itu hari Sabtu pagi subuh saya pipis, coba tes pep saudara, garis 2. Loh, saya tuh gini, loh kok hamil, kemarin tuh sudah kena obat apa aja ya gitu, kena obat ISK, kena apa, loh hamil gitu. Saya bilang sama suami ini, terus suami juga, loh kemarin kena obat dosis tinggi, kena ini gitu, agak syok kan gitu saudara. Terus hari Sabtu balik lagi ke dokter rumah sakit itu cari dokter kandungan. Jadi hampir 1 bulan itu 5 kali saya ke dokter saudara. Balik lagi ke rumah sakit itu cari dokter kandungan, kita datang, terus saya bilang cerita dari awal tuh sakit, kena ISK sampai saya tes terus hamil gitu. Di USG saudara, di USG nggak kelihatan juga, ada udah positif tapi nggak kelihatan, katanya masih penebalan rahim gitu. Terus dicari di USG juga, dicari-cari, terus dokternya tuh bilang gini, ini ada sedikit benjolan tapi dokternya nggak bisa memastikan itu apa, kemungkinan katanya, kemungkinan ini bisa hamil di luar kandungan, kemungkinan juga kista gitu. Udah syok ya saudara, dibilang gitu ya. Katanya kan karena sakitnya itu yang sakit sekali. Ini saya kasih obat nyeri, obat buat nyerinya ya, seumpama 1 bulan lagi kontrol, seumpama dalam 1 bulan itu sakitnya tak tertahankan, langsung ke dokter, itu kemungkinan memang harus di luar kandungan katanya gitu. Terus ya kita keluar dari rumah sakit itu kan ya syok ya saudara, dengar seperti itu ya. Suami juga syok, saya juga syok ya, mau nangis mau gimana gitu, pusing gitu ya, masa Tuhan kok ini kita masa kista, masa ini, jadi berpikir yang enggak ya gitu. Terus itu hari Sabtu, hari Minggu saya sempat ngobrol dengan Pak Gem, saya sempat ngobrol sama Bugem. Terus Bugem bilang, menyarankan coba pindah dokter, ganti dokter, cari dokter yang betul-betul pengalaman di
membidangi itu ya kandungan. Barangkali itu salah prediksi gitu ya, barangkali itu salah prediksi dokternya gitu. Terus tapi saya tunggu dulu 2 mingguan, mungkin kalau memang hamil kan agak besar lagi ya, mungkin kelihatan nanti kalau di USG gitu saya pikirnya. Jadi saya tunggu 2 mingguan selanjutnya, dan tuh hari Selasa kemarin tuh seharian perut itu kram sakit. Terus saya bilang sakit ya perut itu. Terus saya bilang ayo ke dokter aja nanti sore gitu. Saya direkomendasikan dari teman tuh ada dokter di daerah Dogo Kupang. Itu dokter dari Siloam, praktek di rumah. Saya datangin ke rumahnya jam 5 sore. Antrinya banyak saudara. Jam 5 saya datang, jam 7 baru masuk ruangan. Setelah itu dokternya saya masuk, saya bilang, "Dok, saya awalnya kena ISK." Saya cerita semua perjalanan dari awal saya mulai sakit gitu. "Oh iya, saya nanti diperiksa dulu aja ya," gitu, di USG dulu. Terus di USG saudara, sekali USG langsung kelihatan, Lari sudah hamil gitu saudara. Terus kata saya, "Beneran dok?" Beneran di dalam kandungan dok. Namanya saya kan yang siap kena itu ya, kena yang pertama itu. Bener di luar dalam kandungan. Betul, nah ini di dalam kandungan. Dok, itu nggak ada kisah, nggak ada apa? Enggak, bersih. Namanya langsung kayak di dalam ruangan itu, puji Tuhan dok. Namanya ini namanya halus ya saudara. Di dokter lain bilang saya kena kista, saya hamil di luar kandungan itu. Jadi dia, puji Tuhan dok. Nah, kayaknya dokternya Kristen ya, jadi dokternya bilang, God bless ya, puji Tuhan ya gitu ya. Karena saya juga seneng ya saudara. Puji Tuhan dok. Beneran ya dok? Bener dok, saya namanya kaget ya saudara. Yang awalnya diprediksi sekian, diprediksi kena sakit ini nih. Setiap malam tuh saudara, Tuhan berkati kandungan ini. Tuhan kandunganmu bersih, janin ini sehat. Saya tiap malam tuh doa seperti itu saudara. Yang diprediksi saya hamil di luar kandungan, suami juga kita gandeng tangan berdoa. Dan perjalanan 1 bulan hamil, kehamilan usia ini sekarang mungkin 7 minggu ya. Jadi dalam itu saya udah habis 5 dokter. Dari perjalanannya, saya bilang langsung keluar dari dokter tersebut tuh seorang ya senang apa gimana yang awalnya diprediksi kena sakit seperti itu, hamil di luar kandungan dan lain-lain gitu. Tuhan menjawab ya. Setiap malam tuh saya selalu berdoa sama suami gandeng tangan. Prediksi saya tolak ya semua prediksi dokter sebelumnya yang saya kena kista apa, dan Tuhan kalau memang Tuhan kasih saya ini anak, Tuhan saya percaya sejak awal Tuhan sudah jaga. Kenapa saudara? Sejak awal habis itu saya yang satu keluarga keracunan, saya nggak keracunan ya kayak gitu. Jadi semua makan mie ayam keracunan saya sudah, kalau dihitung itu sudah hamil saudara. Saya nggak keracunan karena makan mie ayam itu tadi sekeluarga keracunan, saya enggak gitu. Pokoknya kalau terus saya sakit ISK terus kenapa, itu kan berarti Tuhan lindungi nih janin ya.
untuk firman Tuhan. Oh Allah yang setia Tuhan, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami sudah muliakan Engkau Tuhan, kami sudah tinggikan Engkau. Tiba saatnya setiap bicara hati kami akan diisi, dibekali oleh firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dalam setiap kehidupan kami. Suara-Mu adalah kebenaran yang membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Pakai dan merapiku Tuhan. Roh Kudus menguasai hidupku sepenuhnya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan adalah suara daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa mengucap syukur, kami terima firman Tuhan seutuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
mengucapkan banyak terima kasih buat waktu dan kesempatan oleh Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang boleh percayakan kami pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Sebelum istri saya pergi, mungkin jadwalnya istri saya untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi itulah bagian dari rencana Tuhan. Dan pagi hari ini khusus saya bukan membawa Alkitab, saya khusus memakai Alkitab. Ya, istri saya biasa pakai. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pada pasal yang ke-28. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap sampai ke ayat yang ke-10. Injil Matius pada pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat katakan amin. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dan datang membantu ibu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan menjaga hidup dalam ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari di dalam tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya ini kepadamu. Mereka sekali dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka beriman dan di sana mereka akan melihat aku. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman itu. Mazmur 1 ayat yang pertama dikatakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, saudara, bukan soal cuaca mau hujan mau tidak. Kalau dia ditanam di sumber air, dia akan tetap bertumbuh dan menghijau.
Amin. Demikian pula kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, mendengar, melakukan, kita dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, proses transisi. Kali ini kita mau berbicara tentang ketakutan. Kalau kita berbicara tentang transisi itu, bukanlah suatu hal yang jadi dari satu kebiasaan yang sudah kita sering jalani, tiba-tiba kita beralih ke satu dimensi yang lain. Dan ini terjadi dalam kehidupan daripada murid-murid Yesus dan pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Saya minggu ini masuk dalam proses transisi. Kadang-kadang saya berpikir, kadang-kadang saya ragu, apakah saya sanggup, apakah saya bisa. Kalau kesaksian ibu kita yang bawa pujian tadi sangat jauh bertolak belakang dengan yang saya alami, di mana istri saya dipanggil Tuhan, dan tanda-tanda dan rasa sakitnya serupa, tetapi ternyata tidak sama, hasilnya beda, Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi saudara, ketika saya memasuki satu minggu yang berjalan ini, apakah saya harus tetap diam, larut, tinggal di dalam kesedihan itu? Mau di rumah, mau di gereja sini. Kebetulan istri saya juga adalah ibu pastor, yang aktivitasnya sehari-hari, sebelum kegiatan ibadah dia harus membersihkan gereja ini dan mengatur kursi-kursi yang ada, dan semuanya itu sudah seakan-akan saya diperlihatkan. Apakah kita harus tetap larut tinggal di dalam kesedihan itu? Anak saya tadi yang singer, saya lihat dia sudah kuat, masa bapaknya masih belum move on. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang ketakutan yang terjadi, yang baru saja saya dan saudara bacakan, terjadi pada waktu Yesus mati. Murid-murid pada waktu itu atau pengikut-pengikut pada waktu itu merasa kehilangan. Saya bisa bayangkan apa yang mereka alami sama seperti yang saya alami. Mereka merasa kehilangan seorang figur, seorang pemimpin, seorang guru yang begitu mereka banggakan, saudara. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata Yesus disalibkan dan mati. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang mereka alami pada saat-saat itu? Mulai dari peristiwa Yesus ditangkap, Yesus diseret, Yesus diadili, dia di mahkamah, saudara terkasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi pada saat itu, saudara? Ketakutan melanda murid-muridnya, ketakutan melanda pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Bahkan ketika saat Yesus ditangkap, diseret, saudara, dalam perjalanan menuju ke penghakiman, saudara, seorang murid yang dikasihi Tuhan bernama Petrus pun dalam situasi ketakutan dia menyangkal Yesus sampai 3 kali.
Saudaraku yang terkasih, orang yang hidupnya di dalam keadaan takut, hatinya dipenuhi dalam keadaan ketakutan, saudaraku, dikuasai oleh ketakutan, tidak ada keberanian untuk dapat mengakui Yesus adalah Tuhan. Murid sekalipun menyangkal Yesus. Bukankah dia yang pada saat itu bersama-sama dengan Yesus? Bukankah dia yang pada saat itu ketika Yesus menginjil, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan di mana-mana, bukankah dia setia bersama-sama dengan Yesus? Suara-suara itu datang kepada Petrus, tetapi Petrus, saudaraku sekalian, dia katakan apa? Aku tidak mengenal dia. Dalam kondisi ketakutan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita juga mengalami hal yang demikian. Ada satu ketakutan yang terjadi. Murid-murid pada waktu itu, saudara yang terkasih, ketika Yesus disalibkan dan mati, 3 hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka berkabung dan dalam keadaan itu, saudara, murid-murid kehilangan jati diri, kehilangan fokus, kehilangan tujuan. Yang tadinya semangat melayani Tuhan, yang tadinya setia melayani Tuhan, tetapi ketika gurunya ditangkap, diadili dan dihukum mati, saudara, semangat dan gairah itu hilang daripada mereka. Tidak ada sukacita lagi melayani Tuhan. Semua larut dalam kesedihan. Yang mau bertani kembali ke bertani, yang menjadi nelayan kembali ke nelayan. Mereka kembali ke kehidupan masa lalu mereka. Akibat apa? Karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Bangsa Israel, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sejarah perjanjian lama, kalau kita lihat bagaimana Tuhan menguatkan Yosua dan bangsa Israel untuk menghadapi bangsa Ai. Tuhan katakan di dalam Yosua pada pasal yang ke-8 ayat yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut. Ya, karena ketakutan itu adalah awal dari kekalahan. Ketakutan itu adalah awal dari kegagalan dan kehancuran. Begitu juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pada pasal ke-7 ayat yang ke-7. Di kitab Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7, Gideon memimpin bangsanya Israel untuk memerangi orang Ai pada waktu itu. Saudara, pasukan Israel bagi Tuhan yang 32.000, ya, itu terlalu banyak. Harus diseleksi dari 32.000 menjadi hanya 300 saja yang pergi untuk berperang. Yang 300 orang ini siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tangguh, mereka adalah orang-orang yang kuat, mereka adalah orang-orang yang tidak mudah goyah. Meskipun saudara yang terkasih dalam Tuhan, musuhnya di depan terlalu besar, tetapi mereka itu adalah, saudara, pendekar-pendekarnya Tuhan yang luar biasa, yang tidak mau melihat besarnya masalah, yang tidak mau melihat besarnya musuh yang ada di depan mereka, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan yang adalah kekuatan mereka selalu beserta dengan mereka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengan yang ke-300 orang ini, Tuhan katakan, aku akan memberikan bangsa ini kepadamu. Engkau akan menaklukkan bangsa ini. Saudara,
dari sejarah bangsa Israel, cara mereka berperang. Kalau sekarang kalau kita mau melihat di media sosial, ya, terlalu banyak orang memahami, mengerti tentang Israel. Tetapi kalau kita melihat, saudara, cara Israel untuk merebut satu dalam berperang, mengalami kemenangan dalam sebuah peperangan, salah satu caranya adalah mereka harus mengambil terlebih dahulu pemimpinnya, kepalanya. Dan terjadi baru saat ini, saudara, ya 99% semuanya dieliminasi, sehingga terjadi satu kekacauan, terjadi satu ketakutan, ya. Nah, hal inilah terjadi dalam kehidupan murid-murid dan pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus mati, Yesus disalibkan dan mati, maka pada waktu itu mereka terjadi kekacauan. Iman mereka menjadi kacau, mereka mulai ragu, ya. Sebab apa? Pemimpinnya sudah mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengasihi orang, apa terlebih itu pemimpin kita, ya. Bukan suatu perkara yang mudah. Kenapa ada pas pampres yang mengawal setiap presiden, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab kalau tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang buruk, maka terjadi kekacauan, ya. Itulah sebabnya butuh perlindungan. Saudaraku, dalam ayat bacaan kita ini, bagaimana keadaan yang terjadi pada saat Yesus mati. Semuanya menjadi tidak menentu. Hidup pada murid-murid menjadi tidak menentu, tidak terarah. Visi mereka menjadi hilang, kehilangan fokus terhadap Tuhan akibat kematian orang yang dikasihi. Nah, di dalam ayat yang baru saja kita bacakan ini, saudara, Yesus perlu bangkit. Amin. Yesus harus bangkit. Dia harus bangkit, saudaraku, untuk memulihkan kembali keyakinan, percaya ke murid-muridnya terhadap Tuhan. Yesus harus bangkit. Alkitab berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia pengiringan kita. Kita boleh merayakan Natal, ya. Kita boleh merayakan Jumat Agung, tetapi peristiwa terbesar adalah soal kebangkitannya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat yang baru saja kita bacakan, menceritakan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tujuannya apa? Untuk memulihkan kembali iman daripada orang percaya, untuk membangkitkan kembali semangat daripada murid-murid untuk melayani Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus yang pertama adalah Yesus atau Tuhan menggulingkan batu. Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke atas batu itu dan menggulingkannya. Yesus perlu turun. Yesus perlu hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Ketika mata kita mulai buta,
dengan kekecewaan, dengan kemalangan, dengan duka yang kita alami, dengan kepahitan, dengan kegagalan yang kita alami, Yesus perlu turun. Dia bangkit, saudara. Dia turun untuk menggulingkan batu itu. Batu berbicara tentang persoalan. Saudara, batu yang menjadi satu penghambat untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Ketika wanita-wanita ini dalam perjalanan, saudara, mereka bercakap-cakap, mungkin di situ ya. Contohnya ada Ibu Gembala, ada Kak Erna, ya. Siapa lagi? Ada Cia. Jalan-jalan mereka mau pergi di kubur Yesus, bukan jalan ke mana, bukan jalan ke TP ya, bukan jalan ke mall, tetapi mereka ceritanya waktu itu mau pergi ke makam Yesus. Apa yang terjadi saat itu? Mereka bercakap-cakap, ya. Mungkin ada almarhum istri saya waktu itu, ya. Bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol. Gimana ini? Pasca ini ngobrol. Pesta aja, ya. Itu bahasa istri saya biasa. Semua kan, ya. Bukan bahasa apa ya? Dia selalu memakai bahasa iman. Selalu menggunakan bahasa iman. Jadi pada waktu, saudara, saya bisa bayangkan wanita-wanita ini sedang berjalan, tiba-tiba terpikir, iya ya, karena kubur Yesus dipalang dengan batu yang besar, ya. Kita ini wanita-wanita, kekuatan kita tidak seberapa. Suami-suami aja tidak sanggup menggulingkan batu. Contohnya tidak ada, bapak-bapak tidak ada yang datang pada waktu itu, ya. Nggak ada yang mengatakan, mereka tahu ada batu yang besar yang menutupi lubang kubur. Percuma kita datang tapi tidak bisa masuk. Tetapi wanita-wanita itu punya iman yang luar biasa. Mereka berjalan dan terus berjalan, tiba-tiba teringat, iya ya, kan ada batunya. Apakah mereka terhenti? Langkah mereka terhenti. Dalam perjalanan apakah mereka berhenti? Yes, badai percuma. Ya, percuma. Kita tidak akan ketemu Yesus, percuma. Badai. Apakah itu yang terjadi? Tidak, saudara. Walaupun ketika mereka menyadari ada batu yang menghalangi, ya, untuk mereka berjumpa dengan Yesus, mereka tetap terus berjalan, amin. Terus berjalan. Tidak terfokus terhadap masalah, tidak berfokus terhadap kemalangan, tidak berfokus kepada kedukaan, tidak berfokus lagi kepada kesedihan, tetapi mereka tetap terus berjalan, tidak mau lagi larut dalam kesedihan, berjalan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka melihat pintu kubur batu yang besar itu sudah terguling. Yesus sudah bangkit. Amin. Kebangkitan Yesus yang pertama agar kita dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kebangkitan Yesus untuk melepaskan kita dari setiap kelemahan kita. Kebangkitan Yesus supaya kita tetap fokus kepada tujuan, bukan melihat masalah, bukan melihat batu yang besar itu, tetapi melihat kebangkitan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pada pasal ke-24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39.
Lukas 24 ayat 36 dan 39. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus yang kedua, saudaraku, berbicara tentang bagaimana dia mau memulihkan kembali keraguan-keraguan daripada murid-muridnya. Ada satu keraguan-keraguan terhadap murid-muridnya. Apa terlebih seorang yang bernama Thomas, ya. Thomas itu sama sekali tidak percaya. Sebelum aku mencungkilkan jari saya ke bekas paku yang ada di tangannya, saya tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid pada waktu itu, saudara, sekian lamanya bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan, ikut Tuhan. Bahkan sebelum menjalani Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus sudah mengatakan segala sesuatunya tentang peristiwa kematiannya, kebangkitannya. Tetapi semuanya hilang daripada murid-murid itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus perlu bangkit untuk menjawab keraguan-keraguan. Apakah kita selama ini sudah mulai lemah, mulailah ragu lagi terhadap Tuhan? Percaya bahwa kebangkitan yang kedua, dia datang untuk menjawab segala keraguan kita. Kita mungkin sedang dalam hidup ini, ya, menghadapi dunia yang bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Dunia sekarang sedang tidak baik. Negara besar di Eropa pun sudah kelimpungan, ya, Jerman, ya, stok bahan bakar habis. Ada berapa lagi negara yang bahan bakarnya sudah menipis akibat daripada perang? Apakah ini mulai meragukan iman kita kepada Tuhan? Saudaraku, akibat perang, baru perang aja di mana itu, di Rusia dan Ukraina, belum selesai, terjadi lagi dengan yang ini. Tetapi firman Tuhan sudah jelas kok mengatakan segala sesuatu ini akan digenapi. Semuanya itu harus terjadi. Amin. Semuanya itu harus digenapi. Oh, semuanya serba sulit ke depan, ya. Alkitab sudah mencatat sejupak gantung sedinar harganya, tetapi jangan engkau rusakkan minyak dan anggur. Percaya bahwa kebangkitannya, keraguan-keraguan saudara, kebimbangan saudara menghadapi kenyataan hidup ini ke depan, percaya ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan. Tuhan
Tuhan sudah berjanji Dia akan menyertai, Dia melindungi. Ya. Serahkan kepada Tuhan, serahkan sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, saya serahkan semua dalam tangan Tuhan. Ketika saya mulai ada keraguan, kebimbangan, Tuhan, bisa enggak ya? Bisa enggak ya Tuhan? Apa saya sanggup? Dalam satu minggu berjalan ini yang saya jalani, kadang-kadang saya tidak sadar, ya, duduk di rumah, ya, menoleh ke kiri ke kanan, ya, teringat aktivitasnya. Bahkan di gereja ini, saat saya antar jemput anak saya ke sekolah, tiba-tiba hujan tengah jalan, teringat lagi, ya, perjuangan istri saya, ya, dalam mendidik, dalam membesarkan anak saya. Karena saya terus terang, saya itu dari anak saya masih bayi, sering saya tinggal, jadi dia hidup dekat dengan mamanya dan jarang dengan saya. Dan di situ saya menemukan luar biasa peran seorang ibu. Ya, saya harus 1 minggu saya jalani, ya, dengan kesibukannya, ya, bahkan kalau bisa saya katakan super duper sibuk, ya, urusan di gereja yang dikasih kepercayaan oleh Bapak Gembala terhadap almarhum istri kami itu luar biasa, ya. Waktu saya hitung buku bendahara untuk serah terimakan ke Gembala, saya lihat sampai saya punya mikirnya ini, catatannya semuanya lengkap dari tahun berapa, 2000 berapa ya, 19, 18 atau 17, detail sekali, ya. Itu baru hal-hal kecil, saudara. Belum menghadapi panitia Paskah, ya. Sudah gitu bersihkan gereja, dengan tugas sehari-hari jadi itu. Tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Di situ saya berpikir, Tuhan, luar biasa anugerah terbesar yang Tuhan percayakan di samping saya ini. Ternyata adalah malaikat Tuhan yang tidak bersayap, yang Tuhan taruh pada saya. Bapak Ibu sebagai manusia yang masih, ya, kita ini manusia hidup dalam, ya, masih daging ini masih melekat. Kalau kita berbicara hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, saya akui jempol terhadap istri saya. Dia harus bangun jam 3 saat teduh, ya. Akan berapa sering dia bangunin saya, tapi ya, itulah kadang-kadang itu tidak ikut Tuhan, dia tetap terus tekun. Bahkan Alkitab sudah bolak-balik dia baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya, ketekunannya di dalam Tuhan. Tuhan, apa saya sanggup? Tuhan, apa saya bisa? Padahal anak saya harus cuma 1 loh, ya. Tapi kenapa saya khawatir, ya? Tadi saja saya siapin baju ini untuk saya pakai. Saya bingung sampai berapa kali ya saya gonta-ganti baju, ya. Sudah cabut di lemari, sudah setrika, dan kemarin kok tidak cocok. Begitu mungkin ada 3 kali saya ganti baju itu, sudah disetrika, berubah lagi, sampai terakhir Mbak harus bilang, loh kok
bukan yang lengan panjang. Ya, tidak cocok, Pak. Tapi waktu almarhum istri saya ada itu, apapun yang disiapkan selalu cocok, ya, selalu cocok. Jadi apa yang disiapkan itu saya pakai sudah, itu sudah cocok ini. Jadi suami-suami jangan suka banyak mengeluh, banyak menuntut, ya, sama istri. Hal sepele itu, saudara. Nanti kalau ditinggal kapok, ya. Kadang saya mikir, oh Tuhan, ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Hal-hal kecil saja tidak semudah yang kita pikirkan. Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan beri aku kemampuan untuk dapat melalui semua ini. Saya berdoa supaya Tuhan bangkitkan kembali keyakinan saya bahwa saya itu pasti bisa, ya, bahwa saya itu pasti sanggup. Anak saya sudah kembali, ya, masa bapaknya masih belum, ya, puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Injil Markus pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yang ketiga, saudara, kenapa Yesus perlu bangkit? Yang ketiga adalah untuk memberikan semangat dan keberanian kepada murid-muridnya dalam melayani Tuhan. Yang tadinya sudah kehilangan visi, yang tadinya sudah kehilangan arah tujuan hidup, yang tadinya sudah tidak lagi mau melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus bangkit dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus dalam, saudaraku, murid-murid mendapatkan satu ucapan, Yesus memberikan sebuah keberanian kepada mereka untuk tetap melayani Tuhan. Tadinya mereka sudah kehilangan visi, sebetulnya sudah tidak lagi melayani. Saya katakan tadi mereka sudah kembali, ya, melaut, karena sebagian besar murid-murid Tuhan adalah sebagai seorang nelayan, sudah kembali melaut. Bahkan dalam saat Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus berkata, ya, karena ketidakpercayaan mereka, Yesus katakan apa? Tebarkanlah jamaahmu di sebelah kanan. Itu peristiwa itu terjadi setelah Yesus bangkitkan. Ya, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan mereka menangkap sejumlah ikan yang sangat besar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan dengan kemalangan yang kita alami, dengan duka yang kita alami, dengan persoalan yang kita alami, kita kehilangan semangat dan gairah untuk melayani Tuhan. Tetapi peristiwa Paskah, saudara, pada hari ini, Yesus mau memulihkan kembali semangat dan kerinduan kita
untuk melayani Tuhan. Saya kalau bicara tentang pelayanan, cukup lama saya vakum. Lama, tahun 99-2000 saya menutup pendidikan sekolah Alkitab di Bandar Lampung. Saya praktek, ya, dan terakhir di praktek di Sulawesi, dan di situ saya ketemu dengan istri saya. Dan kita sama-sama melayani, tetapi saudara, saya mengalami kemunduran dalam semua pelayanan pada Tuhan. Tetapi luar biasanya istri saya, ya, dia terus memacu kepada saya untuk tetap setia melayani Tuhan. Dia katakan kepada saya bahwa tidak ada mantan pendeta, karena Tuhan, kalau Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah urapi, Tuhan sudah tumpahkan tangan, Tuhan sudah putus setelah selesai pendidikan, Tuhan tidak akan menarik itu lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu yang disampaikan saya terhadap saya. Meskipun saya masih tetap belum bisa menerima dan jauh dari Tuhan, dari panggilan Tuhan. Saya jauh dari panggilan Tuhan, jauh. Tetapi saya melihat kepribadian istri saya, dia tidak ambil pusing soal semuanya itu. Dia tetap jalan tekun, hubungan dia dengan Tuhan itu tetap, ya. Dan meskipun saudara, dia tetap setia bertekun di dalam Tuhan, itu tidak mempengaruhi niat dan kerinduan saya untuk kembali dalam panggilan Tuhan. Namun peristiwa yang barusan terjadi ini, saudaraku, saya melihat saudara, akhir dari khotbah dia, saya perhatikan di YouTube itu, bahwa proses untuk sebuah bencana yang betul-betul mulia, prosesnya sakit, sangat sakit. Dan saat ini yang saya renungkan, ternyata khotbahnya dia itu untuk mempersiapkan supaya saya bisa menerima prosesnya Tuhan dengan cara mengambil dia. Kadang saya pikir gini, Tuhan, kok bisa, ya, segala sesuatu seakan-akan istri saya itu sudah persiapkan supaya kita itu kuat, saya itu kuat, anak saya pun juga, ya. Itulah itu kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan itu kalau mau melukai, dia juga tahu cara mengobati. Amin. Itulah Tuhan kita. Tuhan mau melukai, tetapi dia mau mengobati. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini yang sederhana, kita mau renungkan, kita mau terapkan dalam kehidupan kita. Jadikan hari kebangkitan Kristus ini sebagai momen untuk kita bangkit lagi, bangkit dari kesetiaan kita, bangkit lagi dari pelayanan kita kepada Tuhan, bangkit lagi dari pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Kalau kita sudah mulai mundur, sudah mulai suam-suam kuku, kebangkitannya kali ini biarlah kita semua dibangkitkan kembali semangat dan gairah kita untuk terus mengiring akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Bapak Ibu terkasih, hari ini kita diberikan satu firman Tuhan, jangan takut. Kalau boleh kita berbicara, kita katakan bersama-sama 2, 3, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Bapak Ibu terkasih, bukan satu kebetulan, memang satu minggu ini masa transisi, memang tidak menyangka hanya 2 hari di Dr. Sutomo harus kembali ke rumah Bapak. Mungkin juga Bapak Pendeta Sugianto mungkin tahu, tadi sudah ditayangkan fotonya, mungkin pernah jadi singer. Kami kehilangan karena dia juga pengkhotbah, singer, song leader, pastori, pendoa, lengkaplah sudah. Tapi apa yang dikatakan, kalau bibit itu mati, timbul yang lainnya. Makanya saya bilang, Pak Medi, langsung saya kasih tugas minggu depan, tidak berlama-lama. Dan hari ini pun ada Bapak Aris selaku adik dari Ibu Yanti. Bangkit sekali lagi, Pak. Dengan peristiwa Ibu Yanti, semua bangkit. Amin. Bukan suatu kebetulan setelah jadi ketua panitia Natal, kemudian panitia Paskah, dan saya katakan pada waktu itu di ibadah Paskah, seperti Yesus mengatakan, it is finished, almarhumah sudah finish. Tapi biarlah pekerjaannya tidak pernah berakhir. Kita semua jemaat di sini yang meneruskan juga. Amin. Dan hari ini pun rombongan dari Bapak Pendeta Sugianto bukan secara kebetulan, perkembangan dunia yang tidak baik-baik saja secara ekonomi, tapi Bapak Pendeta Sugianto dan rombongan membawa berkat bagi kita dengan aksi peduli kasih, dengan membawa sembako yang kita bisa beli dengan harga yang tidak masuk akal. Bukan suatu kebetulan, Tuhan punya cara. Biar kita tidak larut dengan segala duka, Tuhan yang ganti dengan sukacita. Tapi spirit, semangat dari Ibu Yanti, biar terus membakar, biar terus membuat kita menyala-nyala. Khusus untuk Bapak Medi, bukan suatu kebetulan. Mungkin nanti bisa sharing dengan Bapak Sugianto. Bapak Sugianto ini baru kehilangan istri. Seperti yang kita tahu, nggak tahu setahun, 10 bulan. Dia nanti coba polisi bagaimana harus bangkit. Tapi puji Tuhan. Pada satu kehilangan, ada satu juga kadang itu mencari jiwa sulit, tapi Ibu Dewi tadi membuat jiwa untuk Tuhan. Dewi Beni tidak kurang angka untuk membuat jiwa. Saya undang pemain musik, solid bersinar. Renungkan firman Tuhan. Satu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Amin. Ada Roh Kudus yang menguatkan, menghibur.
dan Dia yang menggulingkan batu itu. Apa yang juga menjadi keraguan kita. Dikatakan kepada Thomas, lihatlah tangan, juga kamu mau juga. Tapi biarlah kita dengan mata iman kita memandang pada Tuhan. Kalau hari ini pikiranmu dalam kondisi takut, pikiranmu dalam kondisi kalut, bagaimana nanti, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan pasangan, bagaimana dengan anak, kenapa anakku begini, kenapa begitu. Hari ini firman Tuhan katakan jangan takut. El Shaddai, Sidi bisa menyampaikan. Oke. Tak usah ragu, karena Tuhan menjaga. Amin. Roh Kudus tak usah cemas, segala penyebab dia berkata-kata tiada. Bagaimana keluargaku, bagaimana masa depanku, bagaimana apapun juga yang ada di bergejolak di pikiran kita. Segala sesuatunya Tuhan turut campur. Dia ada, Dia tahu, Dia peduli. Bahkan sebelum kita mengucapkan kata-kata doa kita, Dia lebih dulu tahu. Tidak usah takut tentang jodoh, tentang pekerjaan, tentang apapun juga. Dia tahu. Dan biarlah kita mengatakan Tuhan, bersamamu aku menang. Bukan dengan yang lain, tapi bersama Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita. Pujikan pujian.
Pendeta Sugiarto itu menyampaikan sepatah dua kata dan berjuang untuk firman Tuhan. Saya undang Pak Sugiarto. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang mungkin tidak kita pahami. Kalau sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak kita, tentu kita akan berkata, Tuhan Yesus baik, dengan mudah, dengan lantang, dengan bersukacita. Tetapi ketika sesuatu yang tidak kita kehendaki, sesuatu yang membuat kita berduka, sesuatu yang membuat kita sedih, pahamilah, Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang baik. Pegang itu. Karena kita pegang kebenaran ini, apapun yang terjadi, kita tetap bersemangat, kita tetap akan terus merasakan. Karena kebaikan Tuhan itu bukan sekedar ada atau tidak ada, hilang atau datang, tetapi yang harus sesuatu yang bisa kita rasakan. Karena Tuhan tidak akan pernah berubah, yang berubah adalah kita. Tetapi kalau kita pahami, kita pegang teguh, selamanya Tuhan Yesus baik. Karena di atas semua yang terjadi ada kebaikan Tuhan yang Tuhan rencanakan untuk saudara dan saya, termasuk seperti yang saya alami dan tadi hambanya alami. Saya kuat karena saya tahu Tuhan Yesus baik. Mungkin saat ini kita belum tahu maksud Tuhan apa, tapi kita belum paham kehendak Tuhan apa. Pegang ini terus. Suatu saat pada akhirnya Tuhan akan bukakan kebaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita berdoa. Engkau baik Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sudah membuktikan kebaikan-Mu di atas apapun yang sanggup dunia berikan. Engkau sudah mati untuk setiap kami semua. Itu hal yang tidak mungkin tergantikan. Itu hal yang tidak mungkin bisa kami balas dengan apapun. Bahkan ketika kami kehilangan nyawa, itu pun tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Karena kematian dan kebangkitan Tuhan itu yang sudah menghidupkan kami yang seharusnya mati di dalam kekekalan, tetapi kami hidup. Dan satu penghiburan buat setiap kami semua yang ditinggalkan kekasih-kekasih kami. Mereka memang di dunia ini sudah tidak lagi ada, tetapi mereka kekal bersama dengan Engkau. Itu yang menguatkan kami. Itu yang tidak akan tergantikan dengan apapun yang dunia berikan. Kau berikan kekuatan kepada hamba-Mu yang juga baru saja kehilangan istri tercintanya. Kau balut hatinya. Tidak secara kebetulan apapun terjadi, Engkau punya rancangan yang luar biasa atas hamba-Mu ini. Kuatkan hamba-Mu ini, terus kuatkan panggilan atas hamba-Mu. Engkau cukup tahu apa yang harus Tuhan kerjakan untuk memenuhi panggilan atas hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga setiap jemaat yang hari ini hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua dibukakan, semua celikkan mata rohani kami, bahwa
Kristus mati dan bangkit itu menjadi jawaban bagi setiap persoalan kami. Persoalan terutama kami, dosa kami sudah diampuni. Persoalan dalam keseharian hidup di dunia sementara ini itu juga terjawab. Ketakutan, keraguan, kebimbangan apapun, Engkau yang memberikan kepastian. Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja untuk menghidupkan firman yang sudah kami dengar di dalam hati setiap kami semuanya. Kau berkati setiap jemaat demi nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sugianto, silakan duduk dulu. Nanti juga kita akan diumumkan aksi peduli dan kita terus berdoa. Jadi baik hambanya Bapak Medi, kita akan doakan terus supaya bisa bekerja di darat, Pak. Karena selama ini dia melaut, ya apapun yang terjadi, kalau ada mungkin mendengar ada lowongan pekerjaan dan sebagainya, Pak Medi menjadi orang tua tunggal untuk Sheila yang harus mengasuh dan sebagainya. Dia dapat pekerjaan yang ada di Surabaya dan sekitarnya, ya. Dan juga untuk Aris, terus semangat, terus jangan goyah, ya. Burus, barus, tetap semangat, ya. Terima kasih. Silakan persiapan untuk memberi persembahan. Saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah boleh mengenalkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kalau sudah kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati setiap anak-anak yang sudah memberi dan apa yang akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan siapa.
Yesus baik buat kita semua. Kita sudah mendengar tentang firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan itu melekat di dalam hati kita dan pasti sangat memberkati kita semua. Kita tidak boleh takut lagi, ya biarlah ketakutan itu sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus, karena kan batunya sudah terguling, ya, dan Dia sudah menjawab segala keraguan kita, dan Dia juga sudah memberikan semangat dan keberanian kepada murid-murid kita semua untuk tetap melayani Tuhan. Demikian ya. Terima kasih Bapak Medi yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan. Tuhan memberikan hikmat agak budi untuk tambah semangat, ya, bertambah dalam pelayanan kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Medi ini meskipun di kapal, menurut Ibu Yanti sih juga melayani di kapal gitu ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Gitu ya. Ya, dan memang seperti disampaikan bahwa Ibu Trimulyanti, istrinya ini adalah murid Tuhan yang tangguh gitu ya, luar biasa, lengkap dia, dimiliki itu lengkap talentanya. Dia juga ibu pastori yang kita repotin setiap kali ada urusan di gereja, dia yang selenggarakan, dia yang turun tangan, dia juga pengkhotbah, dia juga WL, juga singer, dia juga pendoa, dia juga tukang masak, saudara. Kalau kita ada acara beliau bersama Ibu Pastori 2, Ibu Agia itu memasak untuk kita semua. Tentu kita sangat kehilangan satu pribadi yang luar biasa, tapi Tuhan itu juga luar biasa. Ketika sebelumnya Tuhan persiapkan sedemikian rupa, ya, kok ya ada Ibu Pastori 2, kok ya datang pendoa, Bapak Daniel juga Bapak Medi yang ikut serta berdoa untuk doa malam dan sebagainya. Semua diatur dengan smooth tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Setelahnya baru, oh iya ya, luar biasa ya Tuhan itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, walaupun meskipun sekonyong-konyong keadaan apapun juga, tetap kuat dan semangat seperti Bapak Pendeta Muda Abed Niku Sugianto yang tetap kuat dan semangat terus melayani Tuhan. Kita juga pastinya semua mengalami yang namanya masalah, tantangan, problema apapun yang kita hadapi. Don't worry, be happy, ya. Kembali itu yang Tuhan sampaikan pada kita untuk tetap semangat. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita menghadapi badai, menghadapi tantangan yang ada. Tuhan, saudara dikasih Tuhan, hari ini sebelum saya sampaikan selanjutnya, hari ini tanggal 20 dan hari Jumat nanti kita akan kembali dalam doa malam bersama jam 7:30. Belum Rabu pertama, ternyata saya lihat masih tanggal 29. Tapi kalau Rabu pertama kita tetap ada persekutuan doa di sini ya. Tapi ini belum Rabu pertama, jadi Jumat kita bertemu dalam doa malam. Hari Sabtu kita untuk anak muda dan juga dilanjutkan dengan latihan. Saya nggak tahu rencana anak muda ini mau perginya kapan ya. Ada rencana satu, masih Juni belum ya, berarti hari tanggal 1 Jumat itu libur. Nggak tahu nanti kita mau apa ya. Puji Tuhan, hari Minggu kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya. Hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Hari ini tampaknya banyak yang nggak hadir juga, tapi hari ini ada pasar murah ya, istilahnya pasar murah. Dan sudah disiapkan di sana, ada berapa jumlahnya? Ibu Tintin mana ya, Ibu Tintin? Oh, Ibu Tintin. 6
60. Mau ini enggak? Mau sampaikan sesuatu enggak? Langsung. Iya. Nah, jadi saya juga sudah umumkan di grup PAW maupun kaum wanita bahwa satu orang dibatasi 2 paket. Ya, nanti kalau lebih baru boleh lagi. Tapi mengingat apa, satu dulu ya, 1 paket dulu semua. Nanti kalau sudah boleh beli lagi untuk paket yang kedua supaya semua kebagian. Saya khawatirnya dua terus habis, saudara ya. Jadi 1 dulu, kemudian berikutnya boleh beli 1 lagi, gitu ya, supaya aman, supaya aman. Begitu. Lalu selanjutnya kalau masih ada sisa mau beli lagi diperbolehkan sampai habis ya. Kalau nggak habis kan basi dulu. Puji Tuhan, terima kasih atas dukungan dan kehadiran Ibu Titi dan Sugianto yang bersusah payah ikut bersama dengan kami dan membagikan bahasa murah untuk kita semua. Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Ada yang mau disampaikan ya? Nanti Bapak Ibu, ibu-ibu yang apa dari timnya Bapak yang ada di belakang nanti belinya di situ ya. Jadi bayar, ambil kupon, terus baru keluar bawa paketnya, kayak gitu ya. Gitu. Jadi nanti ada ibu-ibu yang di belakang itu, ibu-ibu pilih paket 1, 2, 3, bayar, ambil kupon, terus ambil paket di luar. Kayak gitu sistemnya. Oke, saya udah cepat untuk paket sendiri, kita akhiri ibadah. setia sampai akhir, sampai Maranatha Engkau datang kembali Tuhan. Biar kami terus melayani Engkau, kami terus mendekat Kamu, sehingga bersamamu kami menang. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada hari ini, dari permulaan sampai pada akhirnya. Terima kasih Roh Kudus sudah memimpin. Terima kasih. Kiranya pujian penyembahan kami berbaur di hadapan.
Bahwa yang memberkati tim PAW yang bertugas hari ini, jadi yang mereka tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan sudah melihat dan memberkati. Demikian juga kami semua Tuhan, jemaatmu, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa sampai yang lanjut usia, sekalipun Tuhan yang memberkati apapun yang dikerjakan oleh jemaatmu. Tuhan memberkati setiap pribadi yang bekerja sebagai karyawan, biar karir mereka boleh naik dan naik terus. Demikian juga untuk yang berusaha, Tuhan bukakan tingkat-tingkat langitmu, Engkau yang memberikan sesuatu yang baru, pelanggan yang baru dan sebagainya, sehingga Tuhan membuktikan bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau yang memberkati ibu-ibu rumah tangga, Engkau yang memberkati yang mungkin saat ini rindu akan pekerjaan Tuhan. Tuhan, biarlah mereka melayani Engkau dengan segenap kekuatan, segenap hati mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan yang memberkati. Tuhan bukakan jalan, bukakan pintu, sehingga ada sumur-sumur baru yang mereka bisa mendapatkan dengan berlimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Indonesia, berkati pemimpin kami, sehingga Indonesia dalam jangkauanmu, dalam perlindunganmu, Engkau terus memberkati pemerintahan kami, sehingga kami Tuhan, umatmu, boleh tetap beribadah dengan aman dan nyaman. Berkati kota di mana kami tinggal, karena sejahtera kota, sejahtera kami pula. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati Bapak media yang sudah membentangkan firman-Mu, Engkau yang terus beracara dengan Pak Medi, apa yang harus dilakukan, pekerjaan apapun Tuhan, Engkau yang memberkati. Dan juga untuk Bapak Pendeta Sugianto beserta rombongan tim yang peduli dengan kami gereja di tempat ini, Tuhan memberkati mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini, pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan